Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Ari Susmiatin, dosen tetap di Prodinas Stikes Karya Wisata Kediri. Tayangan ini dibuat dalam rangka untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026 bidang pengajaran. Saya adalah pengampu mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Tentu saja sebelum mata kuliah ini dilakukan, mahasiswa harus menempuh beberapa prasyarat, yaitu PKBK, KDM, KDK, komunikasi keperawatan dasar, komunikasi terapeutik, dan psikososbud. Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dan prinsip tren dan isu keperawatan jiwa, klien sebagai sistem yang adaptif, upaya pencegahan primer, sekunder dan tersier pada klien dengan masalah psikososial. Kemudian juga hubungan terapeutik perawat klien dalam asuhan keperawatan jiwa pada kelompok sehat dan kelompok psikososial. Terakhir adalah integrasi keperawatan jiwa pada area keperawatan lainnya. Beberapa capaian mata kuliah antara lain: 1. Menganalisis konseptual model dalam keperawatan jiwa. 2. Menganalisis proses terjadinya gangguan jiwa. Yang ketiga, memahami peran dan fungsi perawat dalam berbagai pelayanan kesehatan jiwa, melakukan simulasi pelayanan keperawatan jiwa pada situasi bencana, menyusun proses keperawatan jiwa berdasarkan prinsip legal etis, melakukan simulasi promosi kesehatan jiwa pada kelompok sehat, dan terakhir, menerapkan asuhan keperawatan klien dengan masalah psikososial. Pembelajaran teori dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu problem-based learning, small group discussion, dan kuliah pakar. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dengan 14 kali tatap muka dan 2 kali evaluasi, yaitu UTS dan UAS. Pembelajaran praktikum dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu simulasi, praktikum, dan role play. Assessment atau penilaian dilakukan menggunakan ujian tulis dengan bobot 40%, ujian praktikum, tugas 35%, sikap attitude termasuk kehadiran sebanyak 15%. Delivery saya lakukan dengan memberikan RPS, memberikan perkuliahan, presentasi kasus termasuk SDG untuk memastikan mahasiswa mendapatkan pemahaman dan pengalaman belajar serta problem solving secara langsung. Interaksi dilakukan melalui kegiatan 2 arah, baik itu secara diskusi, presentasi, tanya jawab, maupun refleksi bersama. Assessment dilakukan melalui ujian tulis, yaitu UTS, UAS, penilaian tugas individu, dan tugas kelompok, serta ujian praktikum tanpa menafikan aspek sikap dan perilaku profesional sebagai calon perawat. Beberapa referensi yang dipakai dalam perkuliahan ini adalah buku promosi kesehatan jiwa, kemudian beberapa buku teks yang ditulis oleh pakar kesehatan jiwa baik dari luar atau dalam negeri, kemudian beberapa jurnal, serta kanal platform YouTube untuk mengakses berbagai isu kesehatan jiwa seperti bullying, kemudian KDRT, dan isu lain yang relevan. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran di laboratorium tentang manajemen stres. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang merasa stres hari ini? Ada. Siapa yang stres? Coba angkat tangan. 1, 2 lah, semuanya stres. Kevin stresnya karena apa? Karena mikirin skripsi. Mikirin skripsi. Ada lagi? Sama. Ada lagi? Sama. Skripsi karena sedang di fase itu. Sudah sampai mana sih skripsinya? Masih bab 1 Bunda. Masih bab 1. Padahal kalian adalah calon tenaga kesehatan. Sudah diajarkan teknik manajemen stres juga ya di kelas? Sudah. Itu juga masih mengalami stres. Apalagi kalau itu pasien kira-kira. Oke, oleh karena itu hari ini kita akan diskusi tentang teknik-teknik untuk manajemen stres. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari di kelas, teknik manajemen stres ada berapa sih? Ada relaksasi. Relaksasi apa? Nafas dalam. Oke. Distraksi agak kencang. Terus, Alicia? Hipnotik 5 jari. Ada lagi? Relaksasi otot progresif, pintar. Terus apa lagi? Yang lain? Sebenarnya ada yang lain nggak? Ada. Tapi nanti yang akan kita bahas mungkin tidak terlalu banyak. Oke, kita lihat dulu apa sih manfaatnya
distraksi, relaksasi nafas dalam, hipnotik 5 jari tadi terhadap stres tadi. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Koril? Tadi? Meningkatkan kortisol. Meningkatkan sirkulasi dengan cara menurunkan kortisol. Sehingga kalau kortisolnya turun maka stresnya juga bisa ditekan. Begitu ya? Oke, hari ini yang akan kita diskusikan adalah yang pertama tadi, kalau semuanya waktunya nggak cukup ya, relaksasi nafas dalam. Kemudian nanti yang kedua adalah hipnotik 5 jari. Oke, yang pertama untuk relaksasi nafas dalam, ada yang masih ingat kira-kira tekniknya bagaimana? Tekniknya 1, 2, 3. Dalam hitungan 1 itu tarik nafas. Tarik nafas. Kemudian teknik hitungan kedua itu menahan. Kemudian hitungan ketiga itu hembuskan. Ya, ada yang lain? Itu untuk pasien-pasien yang pemula. Jadi sebenarnya bukan hitungan. Jadi tarik nafas 1 detik, kemudian ditahan 2 detik, kemudian dihembuskan 3 detik. Kenapa menghembuskannya harus lebih lama daripada menarik nafas? Untuk mengurangi racun. Karena ketika kita ekspirasi atau mengeluarkan nafas, maka ya, CO2 yang sifatnya racun atau toksik dia akan ikut keluar. Yang kedua tadi ada teknik yang lebih advance lagi, yaitu teknik 2-4-6. Kalau teknik 2-4-6 berarti tarik nafasnya 2 detik, ditahan 4 detik, dikeluarkannya 4 detik. Atau boleh 3-4-5 juga boleh, tidak masalah. Lihat kondisi pasien. Terus yang kedua tadi hipnotik 5 jari. Hipnotik 5 jari itu adalah kombinasi antara relaksasi nafas dalam dengan hipnotik 5 jari. Caranya gimana? Masih ingat prinsipnya? Ketika kita menyentuhkan ibu jari dengan jari telunjuk, apa yang kita sugestikan? Membayangkan kondisi Ya, bayangkan pada saat kita sehat. Kemudian jari telunjuk dengan jempol? membayangkan kenangan saya. Betul. Terus kemudian jari manis? Membayangkan prestasi. Iya, mengingat ketika kita mendapatkan pujian pada saat menerima penghargaan, prestasi, dan yang terakhir membayangkan tempat-tempat yang indah. Oke, kita akan coba dulu dari relaksasi nafas dalam. Oke, relaksasi nafas dalam dilakukan dengan tujuan supaya tubuh kita rileks ya. Oleh karena itu, karena kita mau rileks, silakan posisinya diatur sedemikian rupa. Makalahnya mungkin bisa ditaruh dulu di bawah, kayaknya enggak apa-apa. Terus kemudian taruh tangan secara rileks di atas kedua paha. Oke, sudah siap semuanya? Pastikan bahunya sudah bersandar. Selanjutnya tutup mata supaya kita fokus dan tidak terdistraksi kepada hal yang lain. Oke, saya berikan aba-aba. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, sekali lagi tarik nafas, tahan sebentar, hembuskan. Ya, bagus sekali. Kita ulangi, tarik nafas sekali lagi, tahan sebentar, hembuskan. Terakhir, tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, sekarang buka matanya pelan-pelan. Gimana? Sudah cukup rileks apa belum? Walaupun mungkin tidak mengurangi stresnya secara sempurna, tetapi setidaknya pada saat itu kita bisa itu. Yang kalian rasakan apa tadi? Begitu buka mata, pikiran yang tadinya penuh apa segala macam jadi hilang sesaat enggak? Iya, jadi setidaknya itu. Nah, kalau ini nanti kita lakukan secara teratur, maka harapannya fokus. Kalau kita fokus, maka kira-kira kita tidak mudah blank. Gitu ya. Dan nanti bisa kita coba, terutama yang stres. Jadi kalau misalnya habis ngerjakan bab 1, stuck. Ngerjakan bab 2, stuck. Ya sudah, stuck aja dulu. Terus kemudian
istirahat sebentar, kemudian tarik nafas, ulangi beberapa kali. Pada masing-masing orang bisa beda-beda. Ada yang 4 kali tarik nafas, dia sudah lega. Ada yang butuh mungkin 7 sampai 8 kali, tergantung level stresnya. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kita lanjutkan teknik yang kedua yaitu hipnotik 5 jari. Tekniknya sebenarnya yang paling ideal adalah kalau kita posisinya semi fowler atau berbaring. Ya, tapi karena di ruangan ini tempat untuk berbaringnya terbatas, maka kita lakukan sambil duduk. Nah, teknik ini nanti bisa dilakukan pada individu boleh, jadi misalnya antara perawat Kevin dengan pasien Bu Fitri gitu, boleh dilakukan ketika melihat stres dilakukan itu. Pada keluarga juga boleh, atau pada kelompok kecil seperti ini, atau pada kelompok besar. Misalnya kalau di pengungsian ada kondisi di mana pasien stres karena rumahnya habis, karena keluarganya terpisah, karena sapinya mati kena itu. Nah, teman-teman boleh melakukan itu. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita mulai. Kita kombinasikan dengan relaksasi nafas dalam. Kita atur posisinya sekali lagi. Oke. Relax ya. Pastikan kita itu fokus, jangan mikirkan yang lain. Oke. Tarik nafas. Tahan, hembuskan lagi. Oke, sekali lagi tarik nafas. Tahan, hembuskan. Oke, sekarang sentuhkan ibu jari dengan jari telunjuk. Boleh ke atas, enggak harus ke ini. Boleh begini, jadi boleh ke ini. Jadi biar kelihatan nanti itu ya. Sentuhkan, matanya sambil ditutup lagi supaya kita fokus ya. Jadi sentuhkan ibu jari dengan jari telunjuk. Bayangkan saat ini kita semua sedang dalam kondisi paling fit, paling sehat, sehingga kita bisa berpikir dengan baik, melaksanakan kegiatan dengan baik, termasuk lab kita hari dengan baik. Fokus, jangan pikirkan yang lain. Oke, tarik nafas, tahan, hembuskan. Selanjutnya sentuhkan ibu jari dengan jari tengah. Bayangkan saudara bersama dengan orang yang disayangi, apakah itu keluarga, apakah itu saudara, Anda sedang bercakap-cakap, bercengkerama, membayangkan hal-hal yang bisa dilakukan ketika saat itu. Fokus, jangan pikirkan yang lain. Tarik nafas, tahan sebentar, hembuskan pelan-pelan. Rasakan udara keluar dengan itu. Sekarang sentuhkan ibu jari dengan jari manis. Bayangkan Anda berada di suatu podium, mendapatkan penghargaan karena capaian yang luar biasa. Bayangkan tepuk tangan gemuruh, penghargaan, dan itu memenuhi perasaan saudara yang bahagia dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Fokus, jangan pikirkan yang lain. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Terakhir, sentuhkan ibu jari dengan jari kelingking. Bayangkan hari ini saudara-saudara sedang berada di pantai, pagi hari, mendengarkan debur ombak, bahkan airnya sampai ke kaki saudara. Anda berjalan di atas pasir, ada suara burung, ada suara gemericik, itu kena sinar matahari. Angin sepoi-sepoi mengenai wajah kita, tubuh kita, sehingga kita merasakan rileks dan bisa mengatakan, fokus, jangan pikirkan yang lain. Tarik nafas, tahan sebentar, hembuskan. Sekali lagi tarik nafas, rasakan, tahan, hembuskan. Oke, sekarang rileks, tangan ke posisi semula di atas paha, buka matanya pelan-pelan. Gimana rasanya? Ngantuk? Ini ruangannya belum terlalu proper. Nanti kalau ruangannya sudah proper sekali, misalnya dalam suatu itu terus kita cuma berdua, akan lebih nyaman ya. Ini adalah beberapa teknik yang kalau bisa dikatakan sudah teruji untuk teman-teman sekalian untuk mengusir hal-hal yang tadi mengganggu. Tapi ingat teman-teman, kalau nanti stresnya levelnya panik, cukup nggak kira-kira teknik nafas dalam? Tidak cukup. Kalau stresnya di level berat dan panik, pendekatan pertamanya biasanya adalah obat. Diberikan obat yang untuk menghilangkan itu. Nanti sambil menunggu obat bereaksi, baru teman-teman menyarankan pasien untuk
relaksasi. Apakah relaksasi nafas dalam atau hipnotik 5 jari atau relaksasi otot progresif. Jadi sekarang terbukti ya bahwa sebenarnya meskipun teknik ini sederhana, yaitu relaksasi nafas dalam, kemudian hipnotik 5 jari gratis dilakukannya. Kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, tekniknya tepat, bisa nggak kira-kira mengurangi kecemasan? Bisa. Selanjutnya, ada yang mau mencoba? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita redemonstrasi? Pas? Pas. Tadi tujuannya untuk siapa? Tujuannya untuk apa? Meredakan stres, terus melancarkan sirkulasi oksigen. Terus stresnya tadi, stres yang gimana yang bisa diatasi dengan teknik ini? Level ringan sampai dengan sedang. Baik, indikasinya tadi sudah kita bahas. Selanjutnya waktunya untuk kita redemonstrasi. Monggo, salah satu dari kalian ada yang mencoba porak-poraknya jadi fasilitator di sini, nanti mencoba itu. Nanti setelah keluar dari ruangan ini, silahkan berpasang-pasangan untuk mencoba, satu jadi perawat, satu jadi pasien, begitu ya porak-poraknya. Terus nanti gantian, yang tadinya jadi perawat, selanjutnya jadi pasien. Siapa dulu yang mau mencoba? Kevin, Alicia, Nuril, Puji, Kevin. Silahkan. Karena Kevin mau duduk di sini, saya undur diri geser di sana ya. Silahkan Mas Kevin. Nggak usah grogi, nggak usah ragu-ragu karena kita sedang sama-sama belajar. Nanti kalau jam terbangnya sudah tinggi, insya Allah lancar, ya. Silakan. Bismillah. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, perkenalkan nama saya perawat Kevin. Di sini saya akan melakukan tindakan untuk meredakan stres ringan ke sedang, yaitu ada 2 cara yang akan kita lakukan. Yang pertama ada cara relaksasi nafas dalam sama hipnotis 5 jari. Baik, untuk yang pertama kita lakukan teknik relaksasi nafas dalam terlebih dahulu ya. Siap. Yang pertama-tama badan kalian posisikan serileks mungkin dan senyaman mungkin dengan hitungan 2, 3, 4, yaitu 2 hitungan tarik nafas, 3 hitungan tahan, lalu 4 hitungan hembuskan. Ya, dalam hati tidak apa-apa, tidak harus. Baik. Kita mulai sekarang ya. Saya kasih aba-aba. Dengan rileks. Pejamkan mata, biar tidak terdistraksi dari luar. Tarik nafas. Tahan, hembuskan. Baik, kita ulangi lagi ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Baik, sekali lagi. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Baik, mari kita buka mata pelan-pelan. Evaluasi, perasaannya gimana? Baik, untuk teman-teman, setelah kita melakukan teknik relaksasi nafas dalam, gimana perasaannya? Apakah lebih baik dari sebelumnya? Lumayan lega ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita lakukan hipnotis 5 jari ya. Caranya sama. Yang pertama kita melakukan teknik relaksasi nafas dalam terlebih dahulu, lalu kita melakukan hipnotis 5 jari atau melakukan kombinasi. Yang pertama, posisikan badan serileks mungkin karena kita keterbatasan tempat, biasanya itu dilakukan di bed atau posisi semi flower. Ya. Baik, posisikan badan Anda serileks mungkin. Pejamkan mata Anda. Sentuhkan jari ibu jari dengan jari telunjuk. Bayangkan kondisi sehat. Teman-teman sekarang sehat dan fit. Sehingga bisa melakukan kegiatan
semaksimal mungkin dan melakukan lab ini dengan lancar. Oke. Tarik nafas, Tahan, hembuskan. hembuskan. Oke. Baik, untuk selanjutnya sentuhkan dengan jari manis, Jari telunjuk, jari tengah dulu. jari tengah. Untuk selanjutnya sentuhkan ke jari tengah terlebih dahulu. Bayangkan Anda Bersama bersama orang yang Anda paling sayangi, seperti Oke. bersama keluarga, saudara. saudara, ataupun kekasih Anda. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Untuk selanjutnya sentuh jari manis terlebih dahulu. Bayangkan Anda Menerima penghargaan. menerima penghargaan atau prestasi, lalu Anda dilakukan Pujian. pujian oleh orang tua Anda. Sehingga Anda merasa bahagia, senang. senang atas capaian yang Anda terima. Oke. Tarik nafas panjang, tahan, hembuskan. Oke. Terakhir, sentuhkan Jari telunjuk, jari kelingking. jari kelingking. Bayangkan Anda ada di tepi pantai sore hari, menikmati senja, dan ada suara burung-burung, deburan ombak, angin. Tarik nafas panjang, tahan, hembuskan. Baik, untuk selanjutnya kita buka mata secara Ya, perlahan. rileks kembali, buka matanya. Evaluasi gimana rasanya? Gimana rasanya setelah kita lakukan hipnotis 5 jari? Lega. Apalagi? Apalagi? Ya. Oh. Sudah? Ada yang mau mencoba? Sudah? Apa ada yang mau mencoba lagi? Ternyata nggak sesulit yang dibayangkan ya. Yang penting nanti jam terbang. Semakin sering kita itu kan ternyata bisa. Jadi yang lain saya yakin juga bisa. Kita berikan pandu positif untuk kita semua seperti biasa ya. Prok 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 prok. Kita semua luar biasa. 1, 2, 3. Kita semua luar biasa. Oke, kalau tidak ada lagi kayaknya cukup ya. Nanti selanjutnya silakan dicoba tanpa Bu Ari. Ya nanti silakan berpasang-pasangan, satu sebagai perawat dan satu sebagai pasien dengan teknik yang tadi supaya nanti lebih lancar dan ketika berada dengan pasien kalian sudah pede habis sehingga pasien juga merasakan oh ternyata perawat itu tidak hanya bisa nyuntik, perawat itu tidak hanya bisa pasang NGT rawat luka tetapi juga ternyata melakukan hal-hal yang sifatnya psikologis. Baik, kalau begitu mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Tetap semangat, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi